Sampeyan kok arah Surabaya. Nggih, bener. Patung Gading. Nggih. Lurus. Oh. Ada pertigaan belok kiri. Lek pulau mriko kan belok kanan. Yeah. Nah, niku lurus nggih. Lurus. Alas Ketonggo Srigati yang terletak 12 km dari arah selatan Kota Ngawi membuat kami sedikit kesulitan menemukan. Pasalnya kami pun belum pernah ke Kota Ngawi. Berbekal dari arahan warga Ngawi dan Maps, kami pun berhasil sampai di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita masih berada di Kota Ngawi. Nanti kita akan mengulas Alas Ketonggo Srigati. Nah, kebetulan nanti saya akan dibantu oleh juru kunci yaitu Pak Suyitno untuk mengetahui apa aja yang ada di dalam Alas Ketonggo Srigati ini. Nah, nanti teman-teman akan kita ajak masuk ke dalam supaya tahu ada apa aja di sana. Lalu adakah sejarahnya seperti apa nanti. Nah, teman-teman dukung channel kita terus, caranya like, komen, dan subscribe. Yuk. Alas Ketonggo atau Alas Srigati dalam pandangan masyarakat Jawa merupakan alas angker atau wingit. Kepercayaannya di tempat ini terdapat kerajaan makhluk halus. Sekarang saya berada di Alas Ketonggo. Nanti di sini saya akan mengulas tentang Pasenggerahan Srigati. Konon kabarnya Alas Ketonggo ini adalah persinggahan Prabu Brawijaya V pada saat. Nah, ini Pak Suyitno. Jadi Pak Suyitno ini adalah juru kunci. Nanti saya akan meminta bantuan Pak Suyitno untuk mengetahui sejarah apa aja yang tersimpan di Srigati ini. Pak Suyitno, saya mohon dibantu untuk katanya di sini pernah menjadi persinggahan Prabu Brawijaya. Benar? Betul. Sejarahnya sini itu waktu Brawijaya kelima itu lengser ke Prabon. Iya. Dia mau bertapa di puncak Lawu itu perjalanannya lewat Alas Ketonggo. Oh, Lawu yang ada di Magetan. Ya di Gunung Lawu itu ya. Nah, dalam perjalanan di Alas Ketonggo dia punya dawuh batin disuruh bertapa dulu di Alas Ketonggo. Disinilah tempat bertapaannya. Di sini tempat bertapanya. Jadi ini adalah tempat Prabu Brawijaya melakukan pertapaan. Di Alas Ketonggo ini terdapat petilasan Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V. Diceritakan di tempat inilah Sang Prabu melepaskan semua tanda kebesaran kerajaan, mulai dari mahkota, busana, dan lain-lain. Namun semua itu telah raib dan mukso. Konon, di Alas Ketonggo ini merupakan tempat peristirahatan Sang Prabu setelah diserang oleh tentara Demak yang dipimpin oleh Raden Fathahilah yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Pengunjung ke sini biasanya meminta apa? Punya hajat apa? Macam-macam. Kalau yang dagang ya minta dagangannya laris, bahkan begitu. Tapi, Yang jelas yang minta keselamatan, barokah sama pangeran, tapi doanya tetap pada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi banyak pengunjung yang ke sini itu mereka yang mempunyai hajat besar, bermacam-macam sih hajatnya. Cuman bisa dikatakan kembali bahwa di sini kita melakukan tetap tujuannya satu, yaitu tetap memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada yang lain seperti itu ya. Kita nggak pernah tahu ada hal-hal yang nggak kita inginkan, jadi untuk menjaga supaya hal itu tidak terjadi, alangkah baiknya kalau dimanapun kita berada, baik itu di tempat yang keramat atau enggak, kita tetap menjaga kesopanan bahasa, kesopanan perilaku, dan tata krama. Nah, Pak Suyitno bisa ditunjukkan lagi selain di tempat ini, apakah ada lagi tempat yang dikeramatkan? Ada, nanti di Kali Tempur. Di Kali Tempur letaknya jauh ya, guys? Depan itu. Depan. Kalau Kali Tempur itu pertempuran Kali Ketonggo sama Kali Cangmalang itu. Kali Ketonggo itu kali yang ada di Alas Ketonggo. Iya. Kalau yang Cangmalang, Pak? Ya di Alas Ketonggo, tapi namanya sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ya. Jadi kumpul jadi satu. Ya, gitu? tempur jadi satu di situ lah. Waktu Brawijaya mau bertapa itu Siram Jamas buang Soekerto itu di situ. Oh, artinya melakukan pensucian Pensucian diri, ya? diri di situ gitu. Oke.
Pesanggerahan Agung Srigati, sebuah rumah kecil berukuran 4 kali 3 meter yang sangat pekat aroma bunga dan dupa. Hal yang sangat biasa kita jumpai di tempat yang dianggap sakral. Di dalam ruangan ini terdapat gundukan tanah yang dikenal sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Bahkan gundukan tanah tersebut dipercaya sebagai pertanda pada bumi Indonesia. Menurut juru kunci menceritakan, sebelum terjadi bencana lumpur lapindo di Sidoarjo dan tsunami di Aceh, gundukan tanah tersebut terlihat cekung. Bahkan saat mengalami krisis moneter tahun 1997, gundukan tanah tersebut tidak tumbuh sama sekali. Hal ini boleh dipercaya atau tidak, namun semua terjadi tetap kehendak Yang Maha Kuasa. Cerita menarik dari Pak Suyitno tentang seorang perempuan yang bertapa di Pasenggerahan Srigati. Pengunjung tersebut datang dari Jakarta yang bernama Sekar Taji. Pak Suyitno menjelaskan, seusai bertapa, pengunjung tersebut terus terbayang-bayang wajah perempuan cantik memakai kebaya. Sehingga Mbak Sekar Taji menulis sosok wanita cantik itu. Terlihat dari lukisannya, seorang perempuan cantik mengenakan kebaya dengan rambut berkonde dan bibir yang tersenyum anggun. Lukisan-lukisan yang berada di Pasenggerahan seolah menggambarkan makhluk-makhluk tak kasat mata penghuni alas Ketonggo. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Suyitno selaku juru kunci di sini. Ini saya mau melanjutkan ke Kali Tempur. Jadi Kali Tempur itu digunakan untuk kungkum. Kungkum itu kalau bahasa Indonesianya itu berendam. Jadi kabarnya itu kalau berendam di sana itu kita itu apa yang kita wujudkan itu bisa terwujud, terutama untuk mensucikan diri kita. Yuk. Yang dinamakan Kali Tempur. Jadi Kali Tempur itu kalau Tempur itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya itu bertemu. Jadi dua aliran mata sungai itu bertemu jadi satu. Di sini tuh sungai Cangmalang, kalau di situ sungai dari alas Ketonggo. Jadi menurut Pak Suyitno, sebelum Prabu Brawijaya melakukan pertapaan, Sang Prabu itu mensucikan diri dengan berendam di sini. Nah, ini kalau malam satu suro itu banyak pengunjung yang berendam di sini. Jadi mereka yang punya hajatan khusus atau punya keyakinan tentang satu suro, mereka berendamnya di sini. Jadi sungai ini tuh sungai untuk mensucikan diri. Kali Tempur Sedalam, yaitu pertemuan dua mata sungai antara Sungai Cangmalang dan Sungai Alas Ketonggo. Sungai itu dulunya digunakan Prabu Brawijaya V untuk mensucikan diri sebelum bertapa. Pada malam satu suro, banyak pengunjung yang berendam sambil membaca doa, karena diyakini segala hajat harapan dapat terwujud. Ada cerita sebelum Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, muncul cahaya berwarna biru dan putih seperti lampu lentera memancar di atas Kali Tempur ini. Entah itu sebuah pertanda atau hanya kebetulan. Tepat di belakang saya ini adalah
tempat pertapaan juga, namanya Tugu Mas. Jadi Tugu Mas ini dulunya itu para pujangganya Prabu Brawijaya itu di sini sama di atas sana nggih Pak nggih. Itu menurut Pak Suyitno. Jadi pujangga itu ada yang di sini, ada yang di atas, itu fungsinya juga sama, yaitu membuat pertahanan atau menjaga keamanan Sang Prabu dari musuh-musuh yang baik dari bangsa manusia ataupun dari bangsa makhluk halus atau bangsa gaib seperti itu nggih Pak nggih. Ini dulunya dipakai Bung Karno untuk meminta petunjuk sebelum Bung Karno itu menjadi presiden pertama Indonesia. Jadi beliau itu pernah meminta petunjuk melakukan pertapaan di sini untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Dibanding pesanggerahan lainnya, pesanggerahan Soekarno ini memiliki bangunan yang cukup sederhana. Disebut sebagai pesanggerahan Soekarno karena berawal dari kisah seseorang yang tak dikenal datang ke Alas Ketonggo sambil membawa foto Bung Karno dan berdiri tepat di tempat tersebut. Namun, menurut juru kunci Alas Ketonggo menceritakan bahwa dulu Bung Karno pernah bersemedi di tempat tersebut untuk mencari wangsit atau petunjuk sebelum Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia. Bangunan yang tak berdinding serta hanya beratapkan asbes ini ditopang dengan 5 tiang. 5 tiang tersebut seolah menggambarkan sila-sila Pancasila dasar negara Indonesia. Maka tak heran bila banyak peziarah atau bahkan pejabat datang ke tempat ini untuk meminta jabatan atau naik pangkat. Satu lagi yang ada di Alas Ketonggo ini yaitu terdapat watu dakon. Jadi dakon itu kalau dalam orang Jawa itu dakon itu permainan yang dimainkan oleh anak-anak perempuan. Jadi di sini itu waktu Prabu Brawijaya itu melakukan pertapaan di sini, putri atau dayang-dayangnya itu sempat bermain di sini atau beristirahat di sini. Itu tadi penjelasan mengenai Alas Ketonggo Srigati yang sudah dijelaskan oleh Pak Suyitno selaku juru kunci. Manusia itu terlahir sama-sama sebagai makhluk yang sempurna, diciptakan oleh Tuhan yang sama.
namun tergantung bagaimana cara untuk meyakininya. Apapun perbedaannya, kita wajib menghargainya. Dimanapun kalian berada, tetap jaga bahasa dan tata krama. Salam tata krama.